Jangankan transfer apa triwulan 3, ada di sekolah itu yang triwulan 2 belum ditransfer. Lah, gimana kita kalau itu bisa oper kalau duitnya tidak ada? Nah, jalan satu-satunya memang diharapkan kalau sekolah bisa mengoperasikan BLU, uangnya nanti kan bisa fleksibel, hanya berkedudukan di sekolah, tidak perlu uangnya disampaikan kepada pemerintah provinsi, hanya laporannya saja. Dengan BLU tidak akan pernah mengurangi hak sekolah, tidak pernah mengurangi hak bapak ibu guru. Gaji dan tunjangan tetap dibayar, bosnas dan bosnas tetap ditransfer. Nah, oleh karena itu, ya kami juga berharap supaya wadah ini nanti bisa didaya gunakan. Kami berharap bukan hanya di SMK 1 Sangatta saja, tetapi di Kutai Timur nanti sudah bisa memiliki kesepemahaman yang sama terkait dengan BLUD. Bapak Ibu, dari sisi kebijakan, termasuk ini juga didorong, BLUD itu didorong oleh Dirjen Vokasi untuk secara masif itu diberlakukan di sekolah-sekolah di daerah. Bapak Ibu, itu yang dari sisi kebijakan itu yang kami lakukan dalam rangka best practice pelaksanaan, mendorong dan mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka yang akan diberlakukan di sekolah. Secara nasional pemerintah itu memberi batas waktu memang hingga tahun 2024. Yang sekolah PK atau sekolah penggerak wajib, sementara yang sekolah non PK dan sekolah non penggerak masih diberikan keleluasaan untuk menggunakan atau memilih. Nah, kalau saya memilih kurikulum merdeka tidak sekolah PK boleh nggak Pak? Silahkan saja, itu bukan menjadi sebuah keharusan atau kewajiban. Setelah tahun 2024, langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah melakukan evaluasi dari pelaksanaan kurikulum merdeka ini pada sekolah-sekolah PK dan sekolah-sekolah penggerak. Hasil evaluasinya gimana? Dalam rangka menaikkan learning loss itu tadi, meminimalisir learning loss dari 5 sampai 6 bulan itu diperkecil. Nah, tentu setelah 2025 kita belum ada kebijakan pasti Pak Yadi. Kenapa? Secara politik juga 2024 kan ganti presiden, otomatis juga nanti itu akan bergeser kepada perangkat di bawahnya. Tetapi karena kita adalah unsur negara yang bertugas melaksanakan urusan negara di bidang pendidikan, kita tidak perlu ikut terlalu dalam urusan politik, tetapi sebagai pegangan kita, setelah 2024 nanti kita pakai kurikulum yang mana ya kita belum tahu, tetapi sebagai langkah antisipasi, kegiatan yang kita lakukan di sini ini tidaklah keliru, tidaklah salah dalam rangka menyongsong 2024 dan seterusnya. Jangan sampai nanti meskipun ini belum diwajibkan kita santai-santai, ternyata di 2025 secara nasional diberlakukan serentak dan hari ini juga sementara di sini tidak siap. Sebagai gambaran, saya otokritik saja untuk kita semua Bapak Ibu, apa otokritiknya? Sekarang industri itu rame-rame bicara tentang motor dan mobil listrik. Itu untuk akan timbul 5-10 tahun yang akan datang. Motor dan mobil listrik itu akan rame-rame membanjiri Indonesia 5-10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya adalah sekolah-sekolah yang memiliki jurusan teknik kendaraan ringan, kurikulumnya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan mobil listrik belum? Kalau belum, ya sama jadi pinupin. Artinya kita meluluskan anak-anak sekarang itu 5-10 tahun ke depan motor mobilnya sudah mobil listrik, anak-anak yang kita luluskan sama nggak bisa apa-apa juga. Nah, sama seperti ini. Kalau 2025 ternyata diketok palu wajib
IKM sementara ini tidak pernah kita lakukan, ya nanti yang ada kita akan terjungkang-jungkang. Oleh karena itu kami mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh SMK 1 Samanta atas inisiatif tim bersama bisa melakukan ini, meskipun kami di dinas harus juga mengakui kegiatan seperti ini mungkin tidak semasif yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Baik Bapak Ibu, seperti di awal intronya tadi, supaya kita terjadi dialog, ini saya tidak berpanjang-panjang lagi cerita, itu intronya saja. Nanti kita berdialog, silahkan Bapak Ibu yang mau ditanya-tanyakan. Saya berharap nanti apa yang bisa saya sampaikan di sini kita sampaikan. Meskipun tidak full kami sampaikan, saya berharap Bapak Ibu nanti bisa jalan-jalan ke Samarinda supaya kita melihat dunia luar. Jangan hanya di sekolah. Sama seperti kegiatan seperti ini harapannya nanti bisa dilakukan di Pantai Pasir Putih dan sekitarnya atau di tempat lain. Internal kami serahkan kebijakannya kepada sekolah. Baik Bapak Ibu, kami akhiri ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kalau memang ada hal-hal yang masih mau kita buka, mari kita diskusikan. Itu dulu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surasa. Mungkin saya mengawali Pak ya, untuk sekedar tahu dan mungkin bertanya Bapak terkait dengan penggunaan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana dukungan Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan kurikulum merdeka yang ada di Kalimantan Timur. Terus terang saja saya dan teman-teman sebagian masih mengambang apa sih kurikulum merdeka itu, sementara kita ini belum mendapat pencerahan. Artinya kepala sekolah juga belum mendapatkan sosialisasi, walaupun sosialisasi itu sudah dilaksanakan secara daring Pak. Cuman kita menyimaknya ini kan kurang apa ya Pak ya, kurang totalitas. Artinya ketika kita kepala sekolah, kemudian guru-guru, kurikulum diajak duduk bersama, diajak ke Samarinda atau diajak kemana untuk diberikan sosialisasi tentang kurikulum merdeka. Nah, dukungan dari Dinas Pendidikan itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Mungkin itu yang untuk mengawali diskusi kita kali ini. Terima kasih Pak Surasa. Ya, mungkin dibatasi dulu ya, karena kita dibatasi waktu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Ini terkait kurikulum merdeka memang masih beberapa bulan hiburan gitu. Ini terkait dengan kita sebagai pelaksana di lapangan ini apa kurikulum merdeka itu. Kalau kita berjalan kita waktu itu adalah ini yang teknis Pak. Teknis itu kalau kita dulu dari sebelum 2012 kan terpokok-pokok ya, rumit begitu kalau 2012. Sekarang merdeka. Kalau kita bayangan kami ini, apakah ketika RPP itu menjadi RPP yang benar-benar jadi satu gitu, merdeka begitu. Kalau Pak Hilmi ini bentuk merdeka diartikan anak-anak belajarnya kayak orang apa duduk-duduk di teras begitu. Merdeka hanya di sekarang lagi merdeka semacam itu. Nah ini mesti akan terjadi perubahan, apakah perubahan besar-besar atau di mana perubahannya? Apa hanya istilahnya merdeka, nanti gurunya kajiannya seperti apa, atau mungkin kan biasanya kalau kurikulum Pak itu berubah ke silabusnya, kemudian ke RPP-nya terutama begitu. Berarti kan ya, terus kemudian yang perlu kami tanyakan juga hukumnya apa Pak? Beragam kurikulum merdeka ini. Apakah perlu dibayar, wajib main atau sudah, maksudnya boleh atau tidak begitu, kita ingin tahu begitu. Dan mungkin perlu biar simpel saja kita dari penjelasan Bapak tadi,
yang mudah ini kurikulum merdeka itu apa gitu. Kalau misalkan makanan ini makanan apa gitu jenisnya gitu. Jadi kita sudah tahu rasanya manis apa begitu sudah secara umum gitu Pak. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Yadi dan Pak Jek. Ya, aku benar juga sih. Sebenarnya kurikulum merdeka ini makanan apa sih? Kalau makanan itu kan bulat kah? Apakah bentuknya kan? Nah, ya. Jadi ini karena ini Pak, kalau ditanya hukumnya ini belum wajib, masih sunnah. Sunnahnya itu sunnah muakkad ya. Nah, masih sunnah, jadi hingga tahun 2024 hukumnya itu belum menjadi wajib. Tetapi ini kurikulum merdeka ini kan hanya salah satu dari 3 pilihan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi learning loss tadi selama masa pandemi. Itu saja sebenarnya prinsip utamanya itu. Nah, terus kalau kita memilih kurikulum merdeka bisa pakai itu yang hukumnya belum wajib. Dukungan pemerintah provinsi kayak apa supaya ini bisa implemented. Nah, terus kayak sampai hari ini Pak Yadi ya kalau hanya dukungan dalam bentuk surat atau argumentasi kita pemerintah provinsi mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka. Kalau hanya selembar kertas surat itu aja apa gunanya? Enggak. Ya enggak, itu tidak akan berguna. Yang diperlukan sekarang itu kan adalah aksi nyata. Dukungannya dalam bentuk apa? Pernah enggak pemerintah provinsi itu secara mandiri melaksanakan implementasi kurikulum merdeka? Pernah enggak pemerintah provinsi itu melakukan training kepada guru-guru dan kepala sekolah? Pernah enggak pemerintah provinsi melaksanakan secara sinergi dengan pemerintah pusat melakukan reskilling dan upskilling guru-guru untuk implementasi ini? Nah, saya kira saya tidak perlu menjawab ini. Bapak Ibu guru memang sudah bisa melakukan penilaian. Pernah nggak Bapak Ibu dipanggil oleh dinas untuk melakukan reskilling dan upskilling? Oh, tidak pernah. Oh, pernah nggak Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dipanggil dinas dikasih tahu cerita kurikulum merdeka itu kalau ibarat kue otok-otok gitu ya. Cuma kalau otok-otok di pasar itu bulat, ini bentuknya kotak. Pernah nggak? Belum pernah. Nah, itulah fakta yang terjadi pada diri kita hari ini. Tetapi meskipun itu kita belum pernah lakukan, seperti saya bilang, dukungan itu Pak untuk di tahun 2023 karena hak memutuskan usulan itu diterima apa tidak itu adalah di tim TAPD. Fase yang kita lalui sampai hari ini Pak itu baru sampai fase pengusulan program dan kegiatan. Yang salah 2, salah 3 tadi itu saya sampaikan. Saya bisa bercerita Pak karena saya salah satu pelaku yang sebelum berangkat kemarin saya mengusulkan termasuk ini untuk pelaksanaan kegiatan implementasi kurikulum merdeka termasuk untuk magang guru. Nah, itu fase yang kami lalui di pemerintah provinsi baru tahap sampai di pengusulan. Nah, kepastiannya di 2023 bagaimana? Ya kita juga belum bisa memberikan jaminan anggaran itu pasti disetujui. Kalau pasti sudah diusulkan, sudah pasti kami usulkan, tapi belum pasti disetujui. Pertarungannya nanti kan di skala prioritas pembangunan. Nah, gambaran kasarnya, nah itu tadi kami mohon banyak doa, semoga selamat sampai tujuan. Ya, banyak-banyak aja berdoa. Sama kalau itu nanti disetujui, insya Allah tahun depan nanti kita akan lebih banyak melakukan kegiatan yang berorientasi kepada guru dan murid. Salah satunya adalah ini program kurikulum merdeka. Ya nanti akan kita latih gurunya Pak. Akan kita magangkan gurunya sama seperti dilakukan oleh pemerintah pusat. Meskipun tidak keseluruhan guru,
Ya nanti kan tinggal norma saja nanti yang akan kita pakai. Tiap kabupaten kota kuotanya berapa? Karena anggaran kan tentu sangat terbatas. Nah, terus kalau secara teknis kurikulum merdeka itu apa? Gini. Oh, Bapak Ibu pernah ada yang mengikuti program di sekolah penggerak ada nggak? Ada guru. Nah, barangkali silahkan, mungkin satu atau dua bisa bercerita. Di sekolah penggerak, program sekolah penggerak itu, ketika pemerintah pusat menyampaikan itu, menurut pemahaman Bapak Ibu gimana? Itu apa itu kurikulum merdeka? Ayo Pak, siapa yang bisa menyampaikan? Pak Haji atau Bu Karti ya, Bu Karti kami beri kesempatan. Silakan Ibu. Bu Karti. Udah apa? Jangan tunjuk-tunjukan. Oh sama-sama. Nah itu ya pasangan itu harus cocok. Silakan Pak Panji. Terima kasih Pak. Ini sepengetahuan dari Diklat gitu Pak ya. Kalau kurikulum merdeka ini kan sebenarnya Pak, untuk silabus itu kan memang tidak ditentukan dari pusat Pak. Jadi eventnya tidak seperti kurikulum 2013, melainkan untuk materi-materi yang ada di jurusan itu memang hanya disampaikan hanya mentok sampai elemen. Jadi kalau bahasanya dulu itu KIKD, tapi di kurikulum merdeka itu hanya berganti nama jadi elemen seperti itu. Nah, kelebihan kurikulum merdeka ini Pak, yang pertama fleksibilitas untuk pengembangan kompetensi di anak itu jauh lebih enak sekali Pak. Karena apa? Karena di situ memang jumlah jamnya dalam seminggu itu lebih sedikit dibandingkan dengan kurikulum 2013. Saya berikan contoh Pak untuk jurusan ini sama Pak, di semua jurusan mau TKP, mau akuntansi, tata busana dan yang lain itu kurang lebih untuk jumlah jam mata pelajaran produktif itu per minggu hanya 8 jam, 8 JP saja Pak. Tapi dengan 8 JP itu, jika sekolah itu sudah mendaftarkan kurikulum merdeka, kan ada namanya Merdeka 3 Merdeka nih Pak. Kurikulum Merdeka Mandiri, Merdeka Berbagi, dan Merdeka Belajar. Nah, kalau sifatnya kita sudah merdeka mandiri, maka di statusnya itu 8 jam itu guru itu untuk permasalahan sertifikasinya dia lebih tetap tidak menghitung jumlah jam 24 jam seperti itu Pak. Jadi walaupun guru itu mengajar produktifnya cuma mengajar 2 jam, maka dia tetap akan tersalurkan tunjangannya terkait hak itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa teaching Pak, dalam artian ketika memang guru itu hanya mengajar 3 jam, bukan berarti 3 jam itu dalam seminggu itu sedikit, tapi kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain yang khususnya di produktif itu dalam satu kelas itu bisa bergabung jadi 2 atau 3 guru untuk tim teaching seperti itu, jadi mengkolaborasikan. Terus untuk program pembelajarannya memang fleksibel Pak, tidak harus di dalam kelas seperti itu. Mungkin yang disampaikan Pak Cek tadi, Merdeka Belajar seperti yang disampaikan Kak Helmi harus di luar. Ya memang konsepnya memang konsep Merdeka Belajar itu dia tidak harus fokus di dalam kelas, dia bisa berfleksibilitasnya tinggi. Jadi bisa kalau di SMK bisa dia di industri seperti itu. Ketika contohnya kecil kalau di kurikulum Merdeka, kalau umpamanya ada kunjungan industri ke kantor, di situ bisa memasukkan ranah beberapa mapel seperti itu. Contohnya PKN, terus matematika juga bisa, selama itu ada kaitannya seperti itu bisa. Terus yang berikutnya untuk KKM Pak, untuk kurikulum merdeka memang anak-anak kita ini tidak bisa dianggap bahwa ketika anak itu tidak pandai di satu bidang maka dia dikatakan itu tidak tuntas di mapel itu, tidak. Melainkan dia lebih fleksibel dan kita harus melakukan yang namanya analisis diagnostik dulu Pak. Anak ini sukanya apa? Seperti itu. Jadi kalau anak itu, kalau di kurikulum 2013 kan kalau untuk contohnya Pak kriteria kenaikan kelas.
Kriteria kenaikan kelas itu jika memang di peraturan menterinya itu jika lebih dari 3 mapel itu anak itu tidak naik kelas. Tapi kalau di kurikulum merdeka kita harus menganalisis diagnostik anaknya dulu. Seperti yang Bapak bilang minat dan bakat itu tadi Pak. Anak itu sukanya di apa seperti itu. Jadi bukan berarti terus anak itu ketika dia tidak terampil di satu bidang, terus dia dikatakan atau lebih dari 3 bidang, 3 mapel, dia dikatakan anak itu tidak bisa naik kelas tidak. Tapi kita harus melakukan analisis. Ya memang lebih ribet di awal Pak. Tapi disitulah kita dasar mengetahui bahwa anak ini sukanya apa gitu. Itu yang saya pengetahuan saya. Mungkin kalau Bu Kamti bisa menambahkan ya silakan. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Pak, kenapa teman-teman menunjuk Bu Kamti, Pak Panji itu karena kami masuk CGP. Tapi sebetulnya ketika kita di kelas CGP itu belum materinya belum sampai sana, belum nyampe struktur dan syarat yang disampaikan harus tinggal 8 belum nyampe ke sana. Kita baru 1,5 bulan di kelas, jadi belum sampai ke sana, baru 1/6-nya perjalanan. Jadi saya sampaikan ini bukan berdasarkan materi dari CGP, karena saya hanya sering sharing kepada suami. Karena suami ngajar di SMK 2, beliaunya sudah sekolah penggerak, jadi sering sharing di rumah. Jadi saya sharingkan ke teman-teman, mungkin seperti itu. Jadi yang dikatakan Pak Panji produktif 8 jam, itu sebetulnya tidak benar-benar hilang jam produktif, hanya tinggal 8 jam, tidak seperti itu. Jadi contohnya, sisa jam yang berkurang itu akan menjadi project, dan itu project itu diakui jamnya seperti itu. Jadi seperti matematika, contoh konkretnya, maaf saya hanya mempelajari matematika karena saya ngajar matematika. Di matematika itu K13 4 jam. Ketika kurikulum merdeka itu tatap mukanya 3 jam. Yang 1 jam itu project yang diterapkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil Pancasila itu bisa diterapkan di akhir minggu. Jadi dia itu harus kolaborasi. Misalnya saya mengajar matematika tata busana. Matematika saya untuk proyek 1 jam. Bu Dewi ada proyek di luar 8 jam itu kan tatap muka teori ya. Ada proyek misalnya ada 3 jam. Bu Dewi ini guru produktif tata busana. Jadi nanti saya sama Bu Dewi perjanjian 2 jam. Misalnya Bu Dewi saya matematika 1 jam. Bu Dewi 2 jam, ada tugas 1 jam project, misalnya membuat pola gitu kan Pak. Nah itu bisa dinilai dari segi matematikanya dan bisa dinilai dari produktifnya. Jadi otomatis sudah 2 mapel, 1 tugas untuk 2 mapel seperti itu. Jadi bisa kolaborasi untuk tugas projectnya. Bukan berat. Kenapa bisa dibantu sertifikasinya? Karena seperti itu. Yang 1 jam tetap saya dihitung. Jadi matematika tidak hilang dari 3 jam enggak, tetap 4 jam karena proyeknya diakui. Kemudian untuk yang dibilang mengajar boleh di luar atau bagaimana, jargon kurikulum merdeka adalah berorientasi kepada murid. Artinya kita mengajar itu harus bisa membuat murid itu senang, yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang kita ajarkan itu akan bermanfaat untuk bekal hidupnya nanti dan disesuaikan dengan kodrat masing-masing siswa. Jangan sampai siswa ini misalnya sukanya olahraga, karena saya guru matematika, dia nggak bisa matematika langsung. Ini ketika ujian dapatnya 5, ketika nilai rapot keluarnya 5 rata-ratanya. Jangan sampai mematikan seperti itu karena dia punya potensi yang lain. Misalnya PJOK, dia ketika volley-nya bagus, ketika nilai misalnya ada nilai beberapa yang nilai 5, dia tidak bisa berkembang. Ketika mau perguruan tinggi ada jalur prestasi olahraga, dia nggak bisa. Jadi jangan sampai mematikan potensi yang lain untuk pelajaran yang lain seperti itu. Jadi dari saya mungkin
itu sedikit nanti ada bagaimana pola pemikiran Gereja Dewantara tentang kurikulum merdeka yang mendasari kurikulum merdeka. Mudah-mudahan setelah ini saya sampaikan nanti Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Panji dan Ibu Kamti. Jadi begitu ya Pak Jack. Jadi prinsip utamanya kurikulum merdeka kan tadi seperti saya bilang, orientasinya adalah porosnya itu adalah di peserta didik untuk kebermanfaatan peserta didik. Nanti kan banyak sekali secara teknis filosofi yang mendasari implementasi kurikulum merdeka. Nah, gini Pak, bisa saja nanti ya kita usulkan lah ya kegiatan bintek barangkali ya, kalau workshop kan terlalu mepet ya. Bintek pedusunan itu kali ya. Apa istilahnya bintek kurikulum merdeka barangkali nanti kita programkan. Ya mudah nanti bisa tahun depan itu bisa rame. Iya Pak, karena tahun depan kami kan kebutuhannya sekarang. Ya sudah. Ya, jalan satu-satunya ya harus melalui banyak diskusi seperti Ibu Kamti lakukan, termasuk juga prinsip dari kurikulum merdeka ini kan bukan hanya kan begini Bapak Ibu ya, karena berorientasi kepada peserta didik dan jangankan dalam satu wilayah, dalam satu kelas pun itu diawali dengan latar belakang dan keberagaman potensi peserta didik yang berbeda-beda. Karena yang berbeda-beda tentu Bapak Ibu guru bukan hanya dibekali kepada satu kompetensi keahlian untuk dipakai semua, saya kira bukan seperti itu. Tetapi bagaimana Bapak Ibu guru bisa melakukan pendekatan, itu bisa mengakomodir anak-anak yang berlatar belakang potensinya unggul yang berbeda-beda tadi. Bagaimana peran Bapak Ibu guru dalam menyusun sumber belajar? Bagaimana melaksanakan metode pembelajaran? Ya kalau tempat itu kan fleksibel barangkali ya Pak ya, tidak harus di dalam ruangan, di outdoor saja kan juga silakan, sepanjang memang aspek keamanan dan keselamatan itu tetap menjadi prioritas. Antar daerah dan antar sekolah itu bisa saja terjadi ini apa tadi metode pengajaran pembelajaran yang digunakan. Jadi tidak ada prosedur benar yang disampaikan oleh Pak Panji, tidak ada prosedur yang baku. Nah, oleh karena itu ini sangat berkesesuaian. Kok saya ketika belum ada sertifikasi ya mau nggak mau sertifikasi bagi guru itu nanti akan menjadi kebutuhan kita yang memang harus dilaksanakan. Kalau tidak, saya kira ya ini cerita di luar pasar saja Bapak. Ini di luar pasar. Saya kasih gambaran begini. Saya kira yang menjadi Bapak Ibu guru di sini kan dulu pernah mengalami masa-masa pendidikan di kuliah. Waktu kuliah itu kan kita bisa melihat dan mengukur kawan-kawan dengan segala perilakunya. Yang memang bahwa karakter itu dinamis, dia bergerak terus. Tapi itu bisa menjadi salah satu parameter kita mengukur. Kawan-kawan dulu itu kan macam-macam perilakunya. Ada yang perilaku nyerempet-nyerempet ke hal-hal yang kurang baik. Nah, tiba-tiba itu menjadi guru, tiba-tiba menjadi pendidik. Nah, di Indonesia ini profesi guru itu kan kadang orang menjadi guru itu kan memang bukan karena passion kita, tapi karena memang itu ya sudahlah, karena tidak ada profesi yang menerima, saya ikut-ikutan tes juga. Pas terkena seperti itu, ya saya bercerita teman-teman saya sendiri, tidak ke yang lain. Karena saya dulu di FKIP juga, ada juga kawan yang bukan hanya pemakai, Pak, mohon maaf, tapi dia juga berbisnis di bisnis itu. Bahwa dunia bergerak dinamis iya. Tapi ketika saya tahu track record yang bersangkutan pada saat kuliah adalah dia pelaku bisnis itu, mengerikan tidak Pak? Ketika tidak ada sertifikasi, yang bersangkutan itu diberi kewenangan untuk melakukan tugas guru, kewenangan guru yang begitu besar. Mengerikan sekali sih. Nah, dalam forum ini tapi kita tidak dalam rangka menjudgment seseorang itu baik dan tidak baik, bukan dalam itu, tetapi memang
dari hasil pertemuan ini kami juga berterima kasih Pak. Nanti kan kami bisa menyusunkan kegiatan secara teknis, barangkali nanti kita bisa menyusun, bisa men-train Bapak Ibu bagaimana cara menyusun kurikulum sebagaimana dimaksud di dalam platform Merdeka Belajar. Saya yakin kok yang ada di sini benar secara teknis, belum seluruh guru memiliki pemahaman yang sama apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka itu. Oke Pak, nanti kalau kurang puas nanti bisa kita lanjut di luar forum, ya, bisa ke Samarinda boleh, kami saya kira terbuka ruang. Tapi dari sisi kebijakan Pak Yani sekali lagi, insya Allah ini sudah saya akomodir dan sudah saya usulkan di Bapeda. Kalau bukti fisiknya ada, nah tinggal itu kan tinggal kebijakan politiknya ini disetujui apa tidak. Ya kita sama-sama berusaha untuk memperjuangkan itu. Insya Allah tahun depan lah nanti kita lebih banyak bertemu untuk menyusut yang ini. Di samping tahun ini ya kita masih sementara ya begini ini masih. Kalau tidak ada inisiatif dari sekolah ya kita akan ya saya kira masih berjalan di dalam rel seperti kemarin-kemarin. Itu barangkali Bapak Ibu ya. Yang lain Bapak Ibu? Masih ada Bapak Ibu yang mau tanya? Nah, satu lagi tambahan menggelitik Bu Kamti. Terima kasih itu Bu Kamti memberikan penekanan. Bila Bu Kamti kita harus membuat anak didik peserta itu senyaman dan sesenang mungkin. Bagaimana Pak ya? Di Bapak Ibu guru bisa membuat anak-anak nyaman, senang. Kalau Bapak Ibu gurunya tidak nyaman dan tidak senang, nah, kan harus dikembalikan lagi ke situ. Nah, buatlah juga Bapak Ibu guru senang supaya Bapak Ibu guru bisa menyenangkan anak murid. Penekanannya saya di situ. Gimana Bapak Ibu guru cukup ya? Ya. Karena kita akan masuk lagi ke materi 2 yang diisi oleh Prof. Sukardi tentang filosofi tiada jualan. Ya. Pak, Baik, saya closing sedikit lagi Bapak Ibu ya, closing. Sekali lagi saya tidak mereview apa yang kami sampaikan, tetapi prinsipnya begini. Kalau belum puas di sini, kami membuka ruang saluran komunikasi seluas-luasnya. Silahkan dikirimkan kepada Bapak yang selaku kepala sekolah ketika nanti komunikasi ke Samarinda, atau nanti bisa Bapak Ibu juga langsung seluruh saluran komunikasi kami buka untuk menerima Bapak Ibu semua. Kita mendiskusikan ini bagaimana baiknya yang untuk kita berlakukan di SMK Negeri 1 Samanta. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tidak bisa memuaskan seluruh pihak Bapak Ibu. Yang nanti untuk urusan kepuasan kita ulang lagi di Samarinda dan atau tempat lain. Kalau ada hal-hal candaan saya kurang berkenan, saya maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwasa yang sudah memberikan materi untuk pencerahan kepada Satu Samanta. Memang beliau ini pandai membuat kiasan-kiasan sehingga tadi banyak sekali dalam sambutan beliau, dalam materi beliau itu menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau kita dapat mengambil mengambil intisari dari apa yang disampaikan beliau. Dan saya terkritik tadi Pak, kalau misalnya nanti ada kegiatan workshop mungkin bagus kita di kapal, bagus kita di mana Pasir Putih, bagus juga di
di Pulau Kumala. Ya mungkin nanti bisa kita setting Pak ke sana. Mungkin tentu pembiayaannya yang harus kita pikirkan. Apakah nanti sharing dengan dinas pendidikan, dari pihak sekolah sekian, dinas pendidikan sekian, supaya kita bisa. Terima kasih Pak Surasa. Beri aplaus dulu untuk dia. Mungkin setelah ini kami izin untuk keluar dan Pak Surasa mungkin pulang masuk ke. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Pak. Terima kasih Pak. Sekali lagi kami mewakili teman-teman rekan-rekan dulu mengucapkan terima kasih Pak. Pak Surasa sudah mengisi materi. Ya, permohonan maaf jika selama mengisi materi mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan dulu respon.